Selamat pagi, eee, untuk teman-teman semua, saudara, di sini saya mau menceritakan gimana sih saya bisa sampai ke, Malaysia ini ya kerja, gimana caranya. Oke, sekarang saya mau cerita sedikit tentang, keadaan saya sewaktu itu ya. Waktu itu kan, saya posisinya, usaha dan usaha itu berjalan selama 7 tahun ya kurang lebih. Setelah itu ada mengalami masalah dan akhirnya saya memutuskanlah untuk, eee, apa, lepas dari usaha itu, mengundurkan diri ya. Sudah itu saya ngampas ngampas macam, sembako atau ya bahan-bahan warung untuk sembako gitulah, bahan-bahan warung saya ngampas ke kampung-kampung gitu kan. Nah di situ saya bertemu, eee, langganan juga ya akhirnya dia menawarkan saya waktu itu, jadi dia bilang, "Kamu mau kerja nggak di Malaysia?" kata dia. Nah dari situ saya pikir, nah biasanya orang, eee, dengan tawaran seperti itu kerja di luar negeri, pasti pikirannya macam-macam ya, ada yang takut, ada yang ragu, ada yang apa, iya macam-macam lah pokoknya, yang jelas pasti ada pikiran negatif, ya kan, udah pasti itu. Itu sudah umum lah, waktu itu pun saya ada sedikit ragu, apa iya, jangan-jangan nanti saya sampai di Malaysia terbengkalai kan, itu bisa bisa saja itu kan pikiran macam itu, macam lah. Dari situ saya akhirnya memutuskan, pergilah daripada dengan keadaan saya yang sangat sulit, akhirnya saya memutuskan untuk, eee, ambil itu tawaran itu. Nah setelah itu saya tanya kan ya, "Di mana sih itu caranya?" Kata dia melalui PT, melalui agen atau PT ya. Jadi saya nanya alamatnya itu, PT itu di mana. Sudah begitu saya besok-besoknya saya cari itu PT itu kantornya di mana tepatnya. Nah akhirnya ketemulah saya di situ. Setelah itu kan, eee, setelah itu kita, masuk kan, biasanya kalau PT penyalur gitu biasanya dia melalui, banyaknya sponsor ya, melalui sponsor. Sponsor itu artinya orang tertentu yang mencari pekerja-pekerja khusus gitu, khusus pekerja ke Malaysia atau ke luar negeri lah, ke mana-mana, itu namanya sponsor ya. Itu dalam dalam apa, dalam bahasa mencari pekerja pekerja khususnya luar negeri, dia itu biasanya orang panggil sponsornya lah. Jadi saya begitu masuk dalam, "Kamu sponsornya sama siapa?" Waktu itu saya memang betul-betul datang sendiri, tak ada yang menuntun ataupun yang melalui siapa-siapa, tak ada. Karena dengan kondisi saya yang begitu galau dan sulit, akhirnya ya saya nekat saja, gitu jadi sudah itu dia minta, keseriusan saya. Dia pun sampai apa ya, ibu itu, karyawan-karyawan itu biasanya dia sangat mendetil ya, kita itu serius atau, jangan-jangan hanya main-main atau tidak serius, atau jangan-jangan nanti setelah sampai ke Malaysia dia minta pulang lagi, itu kan banyak terjadi ya. Makanya dia begitu interogasi saya, apa betul-betul atau hanya coba-coba, dia macam itulah cakapnya. Jadi saya bilang saya serius karena saya memang betul-betul, butuh pekerjaan dan saya memang betul-betul keadaan sedang sulit ya, terutama ekonomi ya. Jadi saya memutuskan yang betul-betul mau berangkat. Oke, kita langsung aja ya, kita lihat, profil dari, eee,
tempat saya penyalur penyalur yang menyalurkan saya ya, kantornya dan pemiliknya. Oke, let's go, kita lihat profilnya macam mana. Oke. Ya, untuk Ibu Maya dan Ibu Nina serta staf karyawannya ya, salam hormat saya pada mereka ya. Beliau ini sudah banyak membantu ya, banyak orang ya, mungkin bukan ratusan lagi, mungkin sudah ribuan lah ya. Mereka memberi pekerjaan ya, sebetulnya sangat membantu ya, banyak orang yang susah, kita dibantu dicarikan pekerjaan, kita diberi pinjaman modal untuk berangkat. Kan biasanya kalau kita ada modal kita dipinjam dari PT, dari mana kita modal puluhan juta begitu kan, jutaan ya, walaupun potongan kan kita bayar cicil per bulan, tapi yang jelas ini semuanya kebaikan ya, sudah membantu lah ya, buat karyawan, buat Ibu Maya ya, semoga sehat selalu dan panjang umurnya. Oke, kita membahas masalah persyaratannya ya. Kalau untuk persyaratannya itu waktu itu ya, saya pertama KTP, kedua KK ya, kartu keluarga, dan yang ketiga akte lahir ya, akte lahir. Yang keempat itu buku nikah, kalau yang sudah menikah ya pakai buku nikah ya. Terus yang kelima ini ada, nanti kita dikasih surat pernyataan ya, pernyataan orang tua ya. Nanti kita persetujuan lah dari orang tua bahwa kita dibolehkan ataupun diizinkan lah gitu, jadi tidak ada tuntutan dari kedua belah pihak. Terus kita nanti di situ, setelah itu kita selama proses itu nanti kita ke mana, ke kelurahan ya, kantor kelurahan di tempat kita berada, di mana kantor kelurahannya, kita di situ minta cap dari kelurahan bahwa di situ terdaftar lah nama kita, bahwa kita mau pergi ke luar negeri gitu. Kita ada terdaftar lah di kelurahan tempatnya setempat situ. Oke. Selama proses kita itu nanti dipanggil ya, dipanggil melalui handphone. Jadi kita misalkan ada di rumah nih, ada tes atau ada cek kesehatan atau apa, kita ditelepon dari PT itu suruh datang ke kantornya ya, kita datang. Nah, nanti setelah selesai itu ada keperluan apa, kita boleh pulang lagi. Kita artinya kita ini tak menetap di situ selama 3 bulan, kita boleh pulang. Nanti apabila ada keperluan apa, PT itu nanti dia menghubungi kita ya melalui telepon ya, kita nanti dihubungi, kita
berangkat lagi ke kantornya, ada keperluan apa misalkan tes atau cek cek badan kita, apa ronsen atau apa. Jadi biasanya kalau laki-laki itu ada yang bertato ya, tato itu pasti laki-laki banyak yang bertato, itu tak jadi masalah. Mau tato dia seluruh badan pun tak jadi masalah, yang penting dalaman dia penyakit-penyakit semua tidak ada. Oke, bagus, itu tak jadi masalah ya, tato-tato atau tindik atau apa boleh, tak ada masalah ya. Oke, dari situ akhirnya saya setelah cek semua beres, itu nanti kita menunggu hasilnya ya. Hasil itu nanti setelah cek itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu nanti dihubungi lah dari PT itu, kita lulus atau enggaknya ceknya, cek kesehatannya. Untuk biaya biasanya setiap setiap tujuan atau ada rencana atau apapun ya, biasanya itu biaya itu pasti ada ya, nggak mungkin kita total nggak ada keluarin biaya, walaupun itu penyalur tenaga kerja, tapi tetaplah biaya itu ada. Waktu dulu aku itu ya sekitar 500.000 ya, itu pun kalau kita lulus. Kalau tak lulus uang itu hangus ya. Berhubung saya lulus dan itu perjanjian dibalikin lagi ya, alhamdulillah dipulangin lagi lah yang 500 itu. Dan itu tahun 2017 ya. Kalau sekarang dengar informasi sudah jutaan lah, tak tahu lah. Masalah biaya silahkan konfirmasi ke kantornya ya, pemiliknya. Bagaimana sekarang aturannya saya tak tahu lah, tapi ya sekarang ini tak ada. Mungkin lah ya, kalau nggak pakai modal sama sekali, kita harus ada modal lah, walaupun sedikit, setidaknya memang itu aturannya ya, kita harus siapkan lah gitu ya. Gimana caranya pun lah, kita atau minjam atau kayak mana itu ya sudah resiko kita lah yang disiapkan gitu. Biasanya para pekerja ini biasanya ada laki-laki, satunya ada perempuan. Untuk yang perempuan itu kalau tak salah ya, itu waktu itu yang saya dengar maksimal itu 30 tahun atau berapa lah gitu. Nah, kalau untuk yang perempuan ini pekerjaannya di Malaysia ini umumnya kilang ya, bahasa Malaysianya kilang. Kalau di tempat kitanya itu dia pabrik, ya, di pabrik kalau cewek-cewek itu ya. Kalau menurut saya sih enak cewek ya, kalau cewek itu ya di pabrik ya. Kalau laki-lakinya umumnya itu konstruksi ya, konstruksi itu kayak macam gedung-gedung, MRT, LRT, kereta itu ya, bangun jalur kereta itu kita buat itu. Ya macam-macam lah, ada perumahan juga, intinya konstruksi lah. Terus ada juga yang di perkebunan ya, ada di perkebunan juga, ada laki-laki ya, sawit, ada semangka, melonnya, buah-buahan juga, macam-macam lah, tergantung jobnya. Macam dia ada yang buah naga juga ada ya, macam-macam lah itu, tergantung jobnya macam mana kan. Oke. Saya pun dengar informasi itu memang di Malaysia ini ya banyak jalur tikus itu macam jalur lewat belakang ya, yang tak resmi ya, dia macam tak resmi lewat belakang itu, macam ada jalur tikus namanya. Nah, untuk teman-teman, untuk saudara-saudara semua, apabila ada tawaran seperti itu yang tidak resmi ya kalau bisa sih jangan ya. Karena apa, nanti kita selama di Malaysia itu seperti tak bebas ya, karena kita salah ya, tak bebas. Jadi seperti di penjara, kita mau keluar mau kemana itu takut ya, ada polis kita tangkap mampus. Ya tetap berurusan dengan uang, nanti kalau sudah tangkap kita dimasuk penjara, kita keluar uang, denda ya. Di sini namanya denda lah, kalau di ini denda. Nah, nanti yang susah kita sendiri ya. Kalau yang resmi ini enak kita. Memang kalau yang resmi ya gaji itu tak sebesar yang tak resmi. Kalau tak resmi dengar informasi ya, dengar cerita orang, memang dia orang besar lah gajinya. Pasal dia alat belakang, tapi dia ada resiko juga. Kadang-kadang bos sesuka dia lah, pasal dia tahu dia tak ada dokumen resmi, tak ada dokumen yang resmi, jadi bos ini terkadang sesuka dia. Ada yang gajinya diundur-undur, ada yang
tak ada gaji, kadang-kadang pernah kejadian juga lah seperti itu ya. Dia mau melapor kemana? Dia tak ada perlindungan hukum ya. Dia mau lapor ke kedutaan pun tak bisa lah, pasal dia salah, tak ada dokumen resmi. Tapi kalau yang resmi, kita ada apa-apa tentang masalah gaji atau apalah, ada problem apa kira-kira yang berat, problem masalah berat ya, bukan yang masalah pribadi atau kayak mana, masalah berat misalkan gaji tak keluar atau kayak mana, kita bisa mengadu ke kedutaan ya, di KBRI ya, di KBRI Indonesia di Kuala Lumpur ada. Jadi kita bisa mengadu. Pengaduan itu pasti dia layani karena kita resmi ya masuk kan. Jadi ya saran saya untuk teman-teman semua, ambillah yang resmi ya, melalui PT atau agennya ya. Jadi supaya kita di Malaysia ini aman, bebas ya kan. Waktu cuti kita mau main kemana-mana itu tak ada hal, itu hak kita ya, uang kita kan, tak ada larang. Polis pun tak ada berani tangkap kita, asal kita bayar pajak nih. Kita bayar pajak, kita diurus sama negara, kita dilindungi negara ya kan, asal kita semua dokumennya lengkap. Oke lah, gitu aja ya teman-teman ya, gambaran. Mudah-mudahan bisa ada sedikit masukan lah, masukan gambaran mau bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia ini seperti ini. Oke ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.